Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Ranjang Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Enforcer yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang mafia sekaligus ayah yang memiliki dedikasi tinggi. Ia begitu marah karena gadis yang ia tolong dan ia anggap sebagai anak sendiri menjadi salah satu korban dari bisnisnya. Ia menantang bosnya dan menghancurkannya. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingatkan bahwa ini adalah full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Jika kalian sudah menonton filmnya lalu belum paham atau mengerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, barulah kalian bisa menonton video ini. Baiklah, kita mulai. Film dibuka dengan anak muda yang berada di dalam mobil. Ia sedang bersiap-siap untuk menuju ke suatu tempat. Ia berjalan melewati beberapa orang yang ternyata ia hendak melakukan pertarungan jalanan. Anak muda itu bernama Stray. Ia memenangkan pertarungan itu dan ada satu laki-laki yang mematahi Stray. Setelah pertarungan itu selesai, laki-laki tersebut menghampiri Stray untuk mengajaknya memenuhi undangan dari Estelle. Di malam hari, Stray datang untuk menemui Estelle. Kemudian, dia bertemu dengan salah satu anak buah Estelle, yaitu Lexus. Setelah itu, Stray langsung menemui Estelle yang ternyata dia adalah bos dari mafia. Stray diperintahkan untuk menjalankan misi bersama dengan anak buah Estelle yang lainnya. Ia bernama Kuda. Kuda mengajak Stray ke suatu tempat dan memberitahukan misinya. Ternyata misi itu adalah untuk menculik laki-laki yang bernama Ronnie. Stray langsung turun dari mobil dan menghampiri Ronnie. Ternyata Ronnie sangat mudah dikalahkan. Dan mereka berdua pun membawa Ronnie. Di sini Ronnie diturunkan oleh Kuda, yang ternyata Ronnie adalah musuh dari Kuda di masa mudanya. Dan atas dendam yang tak kunjung padam, Kuda pun langsung menembakkan pistol tepat di kepala Ronnie. Keesokan harinya, Kuda datang ke salah satu kampus. Ternyata ia menengok anaknya yang bernama Lola. Lola terheran-heran karena ayahnya sudah bebas. Namun sepertinya Lola di sini seperti kecewa melihat ayahnya yang dulu merupakan anggota salah satu kriminal. Kuda menemui Lola hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Namun di sini Lola menolaknya dan Kuda hanya memberikan uang kepada Lola sebagai salah satu bentuk kepeduliannya sebagai ayah. Di jalanan ada seorang anak perempuan yang diam-diam sedang mencuri. Namun aksinya diketahui oleh penjual. Hal itu menarik perhatian Kuda dan ia langsung mendatangi dan berniat untuk menolong wanita itu. Wanita itu bernama Billy. Kuda mengajaknya makan dan berbincang. Di sini Kuda melihat Billy teringat dengan Lola. Akhirnya, Kuda berusaha menolong Billy dengan mencarikan tempat tinggal di salah satu hotel. Di sisi lain, Stray yang telah selesai menjalankan tugas dari Kuda
ia langsung berkencan dengan Lexus. Lexus mengajak Stray ke tempatnya yang ternyata keduanya langsung dekat dan menjalin sebuah hubungan. Di sini, Kuda mendatangi rumah istrinya yang bernama Medina. Ia berniat ingin merayakan ulang tahun anaknya yang ke-16. Namun ternyata di sini Medina sudah sangat kecewa kepada Kuda yang dulu pernah menjadi seorang kriminal dan mengembalikan uang yang diberikan ke Lola. Who he really is. It's bad enough you wanna try and buy him with money. What kind of money, Kuda? Keesokan harinya, Kuda pergi ke suatu tempat perbelanjaan. Ketika keluar, Kuda langsung didatangi dengan Stray. Ternyata di sini Stray ingin meminta kerjaan lagi kepada Kuda. Awalnya Kuda menolak, namun saat mobilnya tidak bisa dinyalakan dan Stray bisa memperbaikinya, Kuda pun mempertimbangkan untuk kembali memberi tugas kepada Stray. Just give me a chance. Keesokan harinya, Kuda berbincang dengan Stray dan menyarankan ia untuk tidak usah terlalu jauh dengan dunia gelap. Kuda pun menyarankan ia untuk membuka suatu bengkel mobil dan hidup bahagia. Di sisi lain, Billy yang sedang asik mendengarkan musik dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Billy pun bangun untuk membuka pintunya. Keesokan harinya, Kuda berniat untuk menengok Billy. Namun saat Kuda membuka pintu, kamarnya sangat berantakan dan ternyata Billy telah diculik paksa oleh seseorang. Di sini, Kuda langsung mencari tahu siapa yang melakukan hal itu. Kuda pun langsung mendatangi Stray untuk menemaninya, yang ternyata ia sedang bergulat untuk mencari uang. Di sini, Kuda dan Stray mendatangi sebuah restoran. Kuda mendekati salah satu koki. Namun, ketika koki itu ingin memberikan sesuatu, Kuda melihat barang yang ia berikan kepada Billy. Sontak, Kuda langsung marah. Stray yang mendengar Kuda marah, ia langsung menyerang koki tersebut. Ternyata benda tersebut didapatkan oleh teman dari koki. Di sini, Kuda langsung mendatangi pemilik hotel. Kuda langsung menyerang dan mengancam pemilik hotel itu. Setelah pemilik hotel membuka mulut dengan perasaan yang sangat marah, tanpa pikir panjang, Kuda pun langsung membunuh pemilik hotel. Di sini, Kuda dan Stray dipanggil oleh Estelle, yang ternyata mereka berdua diberikan tugas oleh Estelle untuk mendatangi geng mafia lain untuk bekerja sama. Namun, di sini Estelle memerintahkan Stray untuk menjalankan tugas ini. Keesokan harinya, Stray datang ke tempat yang diperintahkan oleh Estelle. Namun ternyata di sini Kuda pun mengikutinya. Stray pun langsung mendatanginya. Kuda mengatakan bahwa ia ditugaskan oleh Estelle untuk mengawasi Stray. Mereka berdua pun masuk ke dalam markas mafia itu. Ternyata di dalam banyak sekali perempuan yang dipaksa untuk melakukan hal-hal gila. Di sini Kuda merasa curiga bahwa Billy berada di tempat ini. Kemudian di sini, Kuda dan Stray bertemu dengan pemimpin dari mafia tersebut. Ia bernama Freddy. Di tengah perbincangan, Kuda mendengar perempuan yang diseret paksa oleh anak buah Freddy, yang ternyata itu adalah Billy. Kuda menahan emosinya yang berpura-pura tidak mengetahuinya. Di sini, Kuda memancing emosi Freddy, yang dimana Kuda dan Stray hampir ditembak. Kemudian, Kuda langsung menyelesaikan dengan kepala dingin, dan perjanjian kerjasama pun dimulai.
Sure. Namun setelah mereka keluar dari tempat itu, kuda merasa marah dan tidak terima kalau Billy menjadi korban dari kerjasama itu. Kuda pun di sini langsung mendatangi Estelle. Dia begitu marah karena kenapa harus melibatkan gadis di usia 16 tahun untuk bisnisnya, sebab ia mengingat anaknya yang bernama Lola, apalagi gadis yang ia selamatkan menjadi korban. Kuda mencoba menjelaskan bahwa hal itu di luar dari aturan. Namun Estelle menolak aturan itu dan menghalalkan segala cara. Sebab untuk bisnis dunia gelap semuanya bebas untuk dilakukan. Tidak lama dari itu, Stray datang membawa uang yang diberikan oleh Freddy. Di sini, Estelle memutuskan bahwa kuda sudah menjadi bagian dari pengkhianat dan memerintahkan bawahannya untuk menghabisi kuda. Di sini, Stray diberi tugas untuk membunuh kuda dengan imbalan yang sangat besar. Namun, di sini Stray berpihak kepada kuda. Kuda dan Stray bukanlah tandingan dari anak buah Estelle. Namun, ketika anak buah Estelle hendak menghabisi kuda, kuda langsung mengambil shotgun yang berada di anak buah Estelle dan langsung menembaknya. Fuck you. Estelle pun marah karena bisnisnya hancur dengan seketika. Estelle pun menodongkan pistol ke arah kuda. Namun, tiba-tiba Lexus datang menembakkan pistol itu ke arah Estelle. Kuda meminta Stray dan Lexus untuk pergi membawa uang itu dan menunggu kuda. Di sini, kuda langsung mendatangi tempat Freddy untuk menyelamatkan Billy. Kuda memberikan kunci kepada perempuan yang dikurung untuk membebaskan perempuan lainnya, termasuk Billy. Satu persatu anak buah Freddy dihabisi oleh kuda. Dan saat kuda mendatangi ruangan Freddy, ruangannya begitu gelap. Namun Freddy dari belakang langsung menembakkan pistol ke arah kuda. Kuda langsung terjatuh dan Freddy pun marah sebab bisnisnya hancur karena kuda. Kemudian Freddy mendodongkan pistol itu ke arah kuda. Namun tiba-tiba Billy datang dan langsung menembakkan pistol ke arah Freddy. Billy marah kepada kuda. Ia merasa kecewa telah mempercayai kuda. Namun di sini kuda menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkannya. Di sini Stray dan Lexus menunggu kedatangan kuda di tempat yang sudah dijanjikan. Dan tidak lama dari itu, kuda datang bersama dengan Billy. Kuda hanya berpesan kepada Stray untuk pergi dari tempat ini dan hidup dengan lebih baik menjaga Billy. Di sini Stray membuka bengkel mobil, di mana usaha tersebut merupakan ide dari kuda setelah Stray memperbaiki mobil kuda. Mereka hidup bahagia dan film pun selesai. Jadi seperti itulah alur dari cerita film The Enforcer. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Sobat Movie yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur film di channel Ranjang Movie. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.